Puji nama Tuhan, Shalom komunitas yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat kita boleh kembali berjumpa pada saat sore hari ini, sekalipun melalui media online, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita pada saat ini bersama-sama untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur untuk pada sore hari yang indah ini, di mana Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana ada semua karena kasih Tuhan yang luar biasa yang kami boleh rasakan kecap dan kami boleh melihat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih dan saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang menopang kehidupan kami, yang menguatkan kami Tuhan, dan memberikan kami pengertian untuk kami boleh semakin mengenal akan Engkau dalam rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati hamba-Mu Tuhan, bahkan komunitas yang ada di rumah saat ini kami sama-sama kami diurapi, kami diberkati dan kami boleh sama-sama saling menguatkan Bapa. Kami bersyukur untuk pada sore hari ini Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman-Mu melalui renungan kami pada saat ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, komunitas yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya ayat ke-24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji nama Tuhan, komunitas yang dikasih Tuhan. Ya, kita sudah membaca bersama-sama ayat ini, dan kita tahu bahwa latar belakang penulisan ayat ini, di mana penulis ini adalah Rasul Paulus. Saudara, komunitas yang dikasih Tuhan, kalau kita memaknai kehidupan ini, ya, mungkin masing-masing orang mempunyai pandangan tentang apa makna dari hidup ini. Mungkin setiap orang ketika ditanyakan, dia akan memaknainya sesuai dengan mungkin profesi yang mereka miliki. Contohnya ketika kita harus bertanya kepada pelajar, mereka mengatakan bahwa hidup ini hanya belajar dan belajar. Ketika kita menanyakan kepada seorang karyawan atau pekerja, pasti dia mengatakan memaknai bahwa hidup ini adalah bekerja dan bekerja. Bahkan mungkin kita menanyakan ke makna hidup ini kepada mungkin pelayan atau seorang pendeta, dia katakan makna hidup ini hanya harus melayani dan melayani untuk Tuhan. Nah, itulah pandangan setiap mungkin orang yang berbeda-beda. Di sini juga kalau kita boleh melihat, ya, bagaimana bahwa Rasul Paulus ketika dia menulis ini, dia mengambil suatu arti apa itu hidup ini, ya. Dikatakan kalau kita boleh melihat di sini bahwa hidup ini dimaknai sebagai apa? Pertandingan, ya, dimaknai sebagai pertandingan. Nah, di sini Rasul Paulus menuliskan dan mengibaratkan bahwa hidup ini adalah seperti pertandingan, ya, memaknai sebagai suatu pertandingan, ya, di mana bahwa kita ini adalah seorang atlet yang selalu siap untuk bertanding. Ya, seorang atlet yang selalu siap untuk bertanding. Nah, saya percaya bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia mengambil dari hal-hal yang sering dilakukan dalam kehidupannya, bahwa di mana Rasul Paulus, kalau kita boleh melihat bahwa dia adalah seorang rasul yang senantiasa boleh memberitakan Injil kemanapun dan dimanapun dia boleh berada. Nah, di situ dia mengibaratkan bahwa hidup ini adalah pertandingan di mana dia harus berusaha, ya, mempertahankan imannya, dia mempertahankan
hidupnya dalam melayani Tuhan, agar apa, ketika dia tahu bahwa ada tujuan, ya, yang dilakukan, ada tujuan mengapa dia harus memaknai ini adalah sebagai pertandingan, supaya apa, dia boleh menang dan meraih hadiah yang telah disiapkan. Nah, kalau kita boleh membaca bahwa dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam pengalaman itu semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga katakan sini, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, komunitas yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa di ayat 24-27 ini kembali saya katakan lagi, Paulus yang mengatakan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Jadi sebagai seorang rasul, kalau kita boleh melihat, ya, kalau kita boleh kembali membaca di mana ayat-ayat yang boleh dituliskan oleh Rasul Paulus, dan kita boleh mengerti siapa sosok dari Rasul Paulus itu. Dia adalah seorang rasul yang bukan asal-asalan, saudara, ya. Dia bukan asal-asalan, bahkan bukan rasul yang sembarangan saja. Tapi di sini dikatakan, dia mengibaratkan kalau dia adalah seorang pelari, dia akan berlari, ya, bukan tanpa tujuan, tapi dia berlari dengan ada suatu tujuan, ya. Bahkan dikatakan bahwa kalau dia adalah seorang petinju, dia akan dia bukan petinju yang sembarangan. Nah, jadi kalau kita boleh melihat bahwa perjalanan Rasul Paulus dalam pergumulan hidupnya, kegiatan ataupun melakukan kegiatan misi yang dilakukan bukan tanpa tujuan. Jadi semuanya dilakukan itu karena ada tujuan, yaitu untuk meraih mahkota. Saudara, di dalam suatu pertandingan semua atlet, ya, akan mempersiapkan dirinya. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya? Tentunya dengan berlatih supaya dia bisa menggapai yang namanya kemenangan, atau dia boleh juara dalam pertandingan itu. Dia melatih, ya, bagaimana dia bisa dengan mungkin teknik-teknik yang lebih memudahkan supaya dia lebih mudah berlari dengan cepat, ya. Kalau seorang atlet pelari, bahkan atau dia seorang atlet petinju, dia berlatih bagaimana dia boleh meninju dengan tepat sasaran. Dan ini semua dilakukan, ya, sebelum dilakukan dalam masuk dalam pertandingan itu ada namanya latihan. Saya percaya juga dalam kehidupan kita, ya, sebagai mungkin komunitas yang ada, kita tahu bahwa ketika Tuhan boleh menciptakan kehidupan kita, ketika kita boleh dijadikan dalam kehidupan ini, saya percaya bahwa Tuhan juga mempunyai tujuan hidup yang luar biasa dalam setiap kita, ya, dimana kita boleh melihat bahwa tujuan hidup itu, yang pertama, kalau kita terpanggil sebagai orang yang percaya kepada Dia, tujuannya adalah untuk kita terus hidup itu kita boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya kita boleh meraih, ya, yang namanya kita menjadi orang-orang yang menang. Memang saudara, dalam menghadapi hidup ini, ketika kita masih hidup, kita mungkin diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang ada, dengan berbagai macam proses hidup yang ada. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, ya, menghadapi tantangan yang ada, ya, kita menyikapi dengan cara berpikir kita dengan baik, ya, karena saya percaya pasti kita akan menyikapi dengan secara rohani, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saya percaya maka proses demi proses yang kita alami dalam kehidupan ini, kita dapat boleh terselesaikan, kita dapat boleh meraih namanya kemenangan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang dalam kehidupan ini, ya, dalam pertandingan ini? Dengan kita melatih kehidupan kita, mungkin melatih, ya, kehidupan kita senantiasa boleh dekat dengan Tuhan, mengadakan hubungan dengan Tuhan, dengan beribadah kepada Tuhan, dengan memuji menyembah Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Saya percaya itu akan melatih kehidupan kita untuk kita boleh tetap kuat menjalani kehidupan ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang senantiasa boleh kita
dengar, hubungan kita dengan Tuhan, kita menyembah memuji Tuhan, itu akan menguatkan kita, ya. Kita melatih hubungan kita, ya, kita melatih hidup kita, ya, dengan apa? Dengan hal-hal yang positif, yang bagaimana kita harus, yang dapat membantu kita harus boleh menang dalam pertandingan tantangan hidup ini. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat di ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Komunitas yang dikasih Tuhan, kata menguasai sini dalam bahasanya dikatakan ekrateomai. Ekrateomai dengan artinya bahwa menguasai itu artinya mengekang diri, ya, mengekang diri. Nah, untuk menguasai diri, seseorang perlu mengekang dirinya. Jadi seorang atlet yang sedang bertanding tidak perlu melakukan sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasinya untuk mengikuti pertandingan. Mungkin contohnya begini, bahwa pelari itu yang sedang berlari di lintasan tidak perlu mungkin melihat jam tangannya supaya kecepatannya tetap maksimal dan mengurangi kemungkinan ataupun dia menyenggol teman lawan larinya. Jadi, tapi dengan mengekang dirinya, seseorang tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukannya, atau seorang atlet tidak perlu dilakukannya. Jadi dia harus mengekang dirinya. Bagaimana bahwa dia tidak perlu direpotkan dengan keberadaan di samping kirinya ataupun hal-hal mungkin yang dipakainya, tapi dia mengekang dirinya supaya dia bagaimana dia harus tetap dengan entengnya boleh berlari. Nah, yang kedua, menguasai diri itu memusatkan diri. Jadi untuk menguasai diri, seseorang atlet itu perlu memusatkan dirinya pada apa yang dilakukannya. Jadi seorang atlet yang ingin menjadi pemenang harus memusatkan diri pada pertandingan yang sedang dilakukannya. Jadi dia harus berfokus atau memusatkan diri pada pertandingan itu. Mungkin contohnya tuh seorang pelari yang mau menangkan pertandingan harus memusatkan pikirannya. Itu pikirannya, jadi pikirannya tidak boleh dihalangi dengan konsentrasi yang lain, tapi dia harus konsen kepada pertandingan itu saja, dan dia harus berlari dengan sebaik-baiknya serta menggunakan mungkin kekuatannya secara maksimal. Nah, menguasai diri juga ini artinya bahwa menghindari diri. Menguasai diri itu dimana seseorang perlu menghindari diri dari apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Jadi penguasaan diri itu bahwa kita menghindari diri dari apa yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya bahwa seorang atlet tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang pada saat bertanding, ya. Jadi ada mungkin syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang mungkin diberikan kepada seorang atlet yang tidak boleh dilakukan, dan itu memang harus dihindari, ya. Mungkin contohnya bahwa seorang atlet tidak boleh menjegal kaki pelarinya, ya. Menjegal itu artinya bahwa dia menghalangi kaki pelari yang lain, bahkan melakukan kecurangan, ya. Karena kalau dia melakukan kecurangan itu akan didiskualifikasi, ya. Jadi dengan menghindari diri, seseorang tidak melakukan apa yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan. Jadi di sini sebenarnya bahwa mengekang diri itu tidak melakukan apa yang tidak perlu, ya. Dengan kehidupan kita, ya, mungkin dalam kehidupan kita ini, dengan kita mengekang diri, kita tidak boleh melakukan apa yang tidak perlu. Contohnya mungkin hal-hal yang mungkin membuat kita itu bersalah di hadapan Tuhan, hal-hal mungkin yang membuat kita mungkin berdosa di hadapan Tuhan, kita tidak boleh lakukan itu. Kita harus menguasai kehidupan kita dengan mengekang diri dan memusatkan diri itu melakukan apa yang harus dilakukan. Memusatkan diri apa yang dilakukan. Jadi kita harus berfokus pada apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau maunya Tuhan, kita harus senantiasa boleh memuji, menyembah Dia. Itu yang kita lakukan. Beribadah kepada Tuhan, lakukanlah itu. Jadi kita memusatkan itu apa yang maunya Tuhan. Kita melakukan berbuat baik kepada sesama kita, ya. Mengasihi orang-orang, mengasihi musuh kita, ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang harus kita lakukan, ya. Melakukan apa yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu namanya memusatkan diri.
bahkan kalau menghindari diri, tidak melakukan apa yang tidak boleh atau dilarang, tidak melakukan apa yang tidak boleh atau dilarang. Contohnya itu, jangan kita membenci saudara kita, ya, jangan kita memfitnah saudara kita, jangan melakukan hal-hal yang mungkin membuat saudara kita rugi ataupun membuat saudara kita juga jengkel pada kita. Ini tidak boleh semua dilakukan, tapi mari kita mau saling mengasihi, mari kita mau saling melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya ini semua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa boleh melatih kehidupan kita dalam sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mungkin dalam tantangan hidup, dalam pertandingan hidup ini, kita boleh meraih yang namanya kemenangan. Mungkin orang-orang tidak apa-apa boleh membenci kita, menyenggol kita, tapi jangan kita membalas seperti itu. Tapi kita tetap boleh mengasihi, mendoakan saudara-saudara kita yang membenci kita, sehingga apa? Kita boleh meraih namanya kemenangan, ya. Karena tujuan hidup kita untuk memperoleh apa? Mahkota kehidupan. Nah, inilah yang boleh kita renungkan pada sore hari ini. Kalau kita boleh melihat bagaimana membaca bagaimana perjalanan Rasul Paulus, di mana orang-orang sangat membenci dengan keberadaan Rasul Paulus, ya, apalagi di kota Korintus itu, yang dimana banyak orang-orang Farisi, banyak orang-orang mungkin yang sudah mengetahui tentang kebenaran tapi tidak melakukannya, sehingga kehadiran Rasul Paulus membuat mereka mungkin marah, membuat mereka kesal atau jengkel. Tapi Rasul Paulus tidak menghiraukan. Rasul Paulus tetap setia melakukan pemberitaan Injil. Karena apa? Dia mempunyai tujuan hidup supaya orang itu boleh menjadi baik, orang-orang tidak berbuat kejahatan, orang-orang boleh terus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga apa? Dalam kehidupan Rasul Paulus, ya, dikatakan bahwa dia sedang bertanding, yang dikatakan bahwa kalaupun dia seorang petinju, dia tidak sembarang meninju, kalaupun dia seorang atlet lari, dia tidak sembarang lari, tapi dia mempunyai tujuan hidup. Dia mempunyai tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan, dan dia mendapat juga tujuan hidup itu memperoleh apa? Kemenangan, memperoleh mahkota hidup. Begitupun juga dalam kehidupan kita, komunitas yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar dari ayat ini supaya kita tahu apa tujuan hidup kita. Semuanya adalah supaya kita memperoleh apa? Mahkota. Kita memperoleh tujuan hidup kita, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Tujuan hidup kita supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini, komunitas dikasihi Tuhan, saya percaya sekalipun mungkin ini sama-sama kita belajar dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita, supaya apa? Kita menjadi orang-orang pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada sore hari ini. Saya percaya bahwa bukan secara kebetulan firman-Mu datang kepada kami semua, tapi kami tahu bahwa ada rencana dan maksud Tuhan bagi kami, bagaimana kami boleh memaknai hidup ini. Sebagai Tuhan Yesus, kami sedang bertanding Tuhan, berlomba Tuhan untuk meraih suatu tujuan hidup, suatu mahkota yang abadi Tuhan, sehingga kami percaya kehidupan kami senantiasa tetap boleh berfokus pada Engkau, memusatkan kepada Engkau. Kami boleh mengekang kehidupan kami menghindari apa yang tidak boleh Tuhan kami lakukan, karena kami tahu bahwa kebenaran-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap komunitas-Mu saat ini, baik dalam pergumulan hidup mereka, baik mereka sebagai Tuhan Yesus ibu rumah tangga, sebagai pekerja. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka boleh kerjakan dan lakukan, Tuhan kami percaya Tuhan memberkati dan jadikan berhasil suami, anak-anak mereka, keluarga mereka, semua keluarga besar mereka, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Tuhan, cucu mereka semua, kami percaya mereka terus boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan, dan anak-anak yang memuliakan
nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Kami tahu apapun Tuhan Yesus yang terjadi bagi bangsa dan negara kami tahu Tuhan tetap mengasihi bangsa kami. Biarlah Engkau mengadakan pemulihan demi pemulihan bangsa bangsa kami, bahkan kota kami, kota Makassar. Kami percaya kami tetap aman dan tentram karena kuasa Tuhan, kuasa melingkupi kehidupan kami Tuhan di kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya bila renungan firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, terima kasih komunitas dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.